Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujistiawati dari Universitas Pancasakti Bekasi akan mempresentasikan sistem politik di Indonesia untuk tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Roja Yanita MPD. Berikut adalah pemaparannya. Sistem politik di Indonesia adalah merupakan kedaulatan rakyat atau masyarakat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden selama 5 tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan mulainya reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas, adil, dan profesional. Yang mendasari sistem politik di Indonesia, yaitu adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, merupakan hal yang fundamental dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik di Indonesia. Secara umum terdapat dua macam sistem politik di Indonesia, yaitu pertama adalah sistem politik demokrasi, kemudian yang kedua adalah sistem politik otoriter atau totaliter. Sistem politik demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warganya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kemudian demokrasi mengizinkan warga ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sistem politik otoriter atau totaliter. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Sistem politik di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang membedakan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen yaitu adalah sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR, bertanggung jawab kepada MPR, dan menjalankan GBHN atau garis-garis besar haluan negara sesuai mandat dari MPR. Kemudian sesudah amandemen yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, dan menjalankan pemerintahan sesuai kehendak rakyat. Perubahan yang terjadi pada sistem politik kita dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adalah perubahan UUD NRI tahun 1945 telah berhasil mengubah kekuasaan pemerintah yang otoriter dan sentralistik menjadi kekuasaan yang demokratis berdasarkan atas hukum dan desentralistis. Penyelenggaraan negara yang berpusat pada negara atau state bergeser berbasis kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Sejarah politik di Indonesia. Sejarah politik di Indonesia itu sudah dimulai pada masa penjajahan Belanda. Masa ini disebut sebagai masa periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Waktu itu Hindia Belanda. Partai politik yang pertama kali dibentuk di Indonesia adalah The Indische Partij pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Douwe Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Berikut ini adalah logo dari Indische Partij dan beliau-beliau ini adalah yang biasa disebut dengan 3 serangkai. Pendiri dari The Indische Partij ada Douwe Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Dengan demikian, membuat sebuah sistem kediktatoran baru hampir mustahil. Sistem politik yang diterapkan di Indonesia yaitu adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, artinya yaitu presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Struktur politik di Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Yudisial.
Apa itu suprastruktur dan infrastruktur politik? Suprastruktur dan infrastruktur politik adalah dua komponen dalam sistem politik yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Suprastruktur politik adalah semua lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara dan menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga di dalam suprastruktur politik adalah MPR, DPR, DPD, Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, kemudian Komisi Yudisial atau KY dan BPK. Kelompok di dalam infrastruktur politik adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik. Infrastruktur politik adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok ini bisa berperan sebagai pelaku politik tidak formal dan turut serta membentuk kebijakan negara. Struktur politik Indonesia. Suprastruktur politik yaitu kehidupan politik pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara, fungsi dan wewenang, serta hubungan kewenangan antar negara, antar lembaga negara yang ada. Suprastruktur politik Indonesia adalah sebagai berikut. Ada MPR, yang di dalamnya itu ada DPR dan DPD, kemudian Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinetnya, itu termasuk dalam eksekutif. Kekuasaan kehakiman MA, MK, dan KY itu ada di yudikatif. Sistem politik di Indonesia berbeda dengan politik negara lain. Mengapa sistem politik di Indonesia berbeda dengan politik negara lain? Karena Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi, di mana sistem ini merupakan perwujudan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Contoh sistem politik Indonesia. Yang pertama adalah bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Yang ketiga, tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Keempat, DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung di bawah presiden. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Peran mahasiswa dalam perkembangan politik di Indonesia. Sebagai mahasiswa tentunya kita mempunyai peran-peran di dalam politik di Indonesia. Salah di antaranya adalah mahasiswa sebagai iron stock dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Kemudian mahasiswa sebagai agent of change adalah agen perubahan yang harus berdiri di barisan paling depan menyuarakan aspirasi rakyat. Kemudian the last adalah mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Ya, demikian pemaparan presentasi tentang sistem politik di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.